Alhamdulillah kita sudah sampai pertemuan keempat pelajaran sirah, yaitu dengan judul Tantangan di Tengah Strategi Berdakwah. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak tantangannya Nabi Muhammad dalam berdakwah apa? Nah, pasti udah banyak tahu ya. Insya Allah anak-anak bangsu udah pada hebat, udah pada keren, udah pada tahu ceritanya ya. Istian hanya mengingatkan saja. Oke, sekarang kita mulai ya. Dari apa dulu tantangan? Kira-kira ada yang tahu nggak tantangan Nabi Muhammad dalam berdakwah pertama kali? Nah, ternyata tantangannya banyak, tapi dimulai dari strategi dulu. Nah, kan kita mau berdakwah pakai strategi dulu, baru ada tantangannya. Oke. Kemudian Nabi Muhammad itu dalam berdakwah yaitu menggunakan strategi apa? Sembunyi-sembunyi dulu. Nabi Muhammad berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi, orang per orang atau satu-satu. Nih misalkan dari ke siapa contohnya? Ke Miss Endang. Terus ke siapa lagi? Ke miss-missnya yang lain. Terus ke anak-anak dalam school gitu. Satu-satu orang. Kenapa satu-satu orang, Miss? Karena kalau sekalian banyak, ternyata dulu itu ada golongan kaum Quraisy yang sangat kejam. Kalau dia tahu ada orang yang membawa ajaran baru yang apa ya, pokoknya dia merasa tersinggung gitu, merasa tersinggung dengan apa sih namanya, menghina atau dihina apa yang disembahnya itu, jadi dia langsung potong leher orang itu. Nah, karena Nabi Muhammad tidak ingin buru-buru dalam berdakwah dan kaum Quraisy itu begitu kejam, jadinya dengan cara sembunyi-sembunyi dulu. Kemudian Nabi Muhammad juga tidak sembarang orang, tidak sembarang memberitahu orang tentang kenabian Nabi Muhammad. Itu dilihat orang-orang yang kira-kira dipercaya, baru diberitahu. Ya. Kemudian orang Nabi Muhammad juga berdakwah itu dari orang-orang terdekat dulu. Nah, dari orang-orang, dari keluarga. Insya Allah kalau dari keluarga tidak ada tidak menantangnya gitu. Nah, kemudian setelah Khadijah dan Ali yang bersyahadat, kemudian menyusul Zaid bin Haris. Zaid bin Haris ini adalah asisten Nabi Muhammad, yaitu asisten Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu disusul oleh sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah saudagar yang kaya, jujur, dan berakhlak mulia. Nah, setelah bersembunyi-sembunyi berdakwah, kan kalau sembunyi-sembunyi itu gak mungkin gak ketahuan ya. Akhirnya dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah ketahuan juga. Ada salah satu orang Quraisy yang tahu bahwa Nabi Muhammad itu sedang membawa ajaran baru. Ya, ajarannya itu ya tidak menyembah berhala lagi. Nah, akhirnya salah seorang orang Quraisy itu berkata, mengumpulkan orang-orang Quraisy gitu, malah bilang gini katanya, "Hai orang-orang Quraisy, ada Nabi Muhammad, ada Muhammad yang sedang apa ya, membawa ajaran baru, katanya mengaku sebagai nabi gitu." Sambil ketawa orang Quraisy ini mengolok-olok Nabi Muhammad. Nah, ternyata sudah ketemu tantangannya tadi. Berarti benar apa yang dikatakan Warokoh tadi. Berarti nanti suatu saat nanti ada orang yang menolak dakwah Nabi Muhammad, ada yang berniat membunuh Nabi Muhammad, mengusirnya gitu, ada. Kemudian apalagi strateginya strateginya tadi sudah. Kemudian tantangannya ternyata orang Quraisy sudah pada tahu. Akhirnya Nabi Muhammad karena yang mengetahui baru sedikit, jadi Nabi Muhammad masih terhindar dari serangan orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, apalagi gue udah diam ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sejak orang Quraisy itu tahu, ternyata Nabi Muhammad mulai menemui kesulitan atau tantangan dalam berdakwah. Tapi Nabi Muhammad tidak
berhenti sampai di situ saja, tetap melanjutkan dakwahnya, bahwa mengajak kepada kebaikan, bahwa jangan menyembah berhala lagi, tidak putus asa. Insya Allah anak-anak BEM School nanti tidak mudah putus asa, ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Oke, itu saja yang bisa Miss Dian sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya Miss Dian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.